Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, di Brunei, Singapura, di Thailand dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera guys. Terima kasih yang telah subscribe dan follow saya punya channel. Dan hari ini guys, kita akan react satu channel yang saya lihat melintas di hadapan channel YouTube saya, iaitu channel daripada saya. So tajuk video ini ialah PM Tepi, Malaysia versus Indonesia, batik dan rendang siapa punya. Alright. Ini merupakan episod 3, tetapi kita akan tonton video ini guys. Okey, tanpa membuang masa, ayuh kita tonton video ini. Sis. Oh, cantik baju bro. Dia nak Terengganu Batik Indo ni mah. Bukanlah bro. Mana? Terengganu lah. Ini dari Indo ini. Ini Terengganu punya. Ini dari Indo bagian Ini Terengganu barat. punya. Ini dari Indo lah, bro. Ini Terengganu punya, Malaysia punya. Malaysia punya lah. Semana nak betul-betul. Di awal-awalnya sudah videonya agak menarik ya, tentang pergaduhan batik-batik. Alright. Hai Malaysia. Hello Indonesia. Assalamualaikum. Hari ni dalam PM Tepi kita ada seorang tetamu yang saya rasa, iaitu Aditya Gilang Pratama. Dia Gilang Pratama. So, hari ni adik kita nak bercerita Malaysia versus Indonesia. Kenapa sering bergaduh? Sering bertengkar. Kenapa ya? Setiap kali kita buat video Malaysia versus Indonesia, ada je komen-komen negatif yang membuatkan Malaysia dan Indonesia boleh bergaduh. Iya, nggak cuma positif comments doang, tapi juga ada komen-komen yang bikin kita kayak, aduh, serius nih kamu ngomong kayak gitu. Kita coba ya, bacain contoh-contoh hate speech yang ada di video kita dan di internet secara umum. Yes. Okay? Contoh nih ya, hate speech yang ada di internet. Aku pengen Indonesia perang di dunia nyata, jangan cuma di sosmed doang. Indonesia break heart Malaysia. Perang dulu untuk kesejahteraan hidupmu, baru berharap perang yang lainnya. Oh, yang seterusnya daripada Malaysia, I hate Indon people, they are very poor and busuk. Bro, No? Adit smells nice? enak busuk. Malaysia iri dengan Indonesia. Wah, dia kasih emoji Indonesia banyak 3 kali guys. Malaysia. Hari gini masih ngomong Malaysia. Indonesia itu anjing. Astaga. Seriously? I mean, sebenarnya ada benda yang selalu sangat keluar kat internet bila Itu cakap Sajat tadi, Malaysia je mesti nak bergaduh. Sajat kan? Kadang-kadang ada pergaduhan tentang nak claim siapa punya, Malaysia punya ke, Indo punya ke. Jadi hari ini guys, kita berdua akan ngasih tahu ke kamu 5 hal yang perlu kamu ketahui tentang hubungan Indonesia dan Malaysia di kehidupan nyata. Betul. Yang pertama, sebenarnya pergaduhan antara Malaysia dengan Indonesia hanya berlaku di dalam internet, di dalam ruang-ruang komen YouTube, social media seperti Facebook dan juga Twitter. Betul. In real life, we don't care. Aku sudah 3 tahun di Malaysia guys, dan nggak pernah ada satu kejadian pun di mana teman-teman dari Malaysia itu menganggap, kayak hal-hal yang terjadi di internet lah, ngatain aku ini, itu segala macam. betul. Nggak ada. Pergaduhan itu cuma ada di internet aja. Dan macam I sendiri, I selalu pergi ke Indonesia. Saya pernah ke Lombok, saya pernah ke Surabaya, saya pernah pergi ke Bromo, Ke Jakarta. Indonesia sangat cantik, punya pulau yang sangat cantik dan orang-orang juga baik. Yang kedua, hoax is spread all over the internet. Betul. In real life even. Hal yang mereka bilang itu benar, padahal nggak benar guys. Apa hoax Yang yang paling Indonesia tahu? populer ya guys, ya Zaidi ya. Ada satu list of mistranslated Malaysian words in Indonesia. Dia orang cakap katanya push up itu di bahasa Malaysia itu artinya perkosa bumi. Sebenarnya bukan kan guys? Perkosa bumi. Apa? Enggak, aku cakap enggak lah. Apa? Push up itu tekan tubi dan push up. Tekan tubi. Tekan tubi. Like you exercise push up like right. Oke guys ya, sekarang push up tuh tekan tubi ya, bukan perkosa So bumi. perkosa bumi itu maksudnya di Indonesia adalah apa? Enggak, ya itu rape the earth. Oh. Just because you're doing the What? position doesn't mean that you're raping the earth. Oh my god guys, please.
Okey, yang ketiga, mungkin ramai tak sedar sebenarnya Malaysia dan Indonesia some of us menggunakan penggunaan bahasa kesat. Contohnya Adib, you pernah beritahu I benda lah ni dulu. Perkataan Indon tu adalah satu perkataan yang di mana dekat Indonesia itu adalah satu perkataan yang sangat negatif. Dan minta maaf saya katakan sebenarnya di Malaysia kita tak tahu pun Indon tu adalah satu perkataan yang negatif. Betul. Oke, jadi sebenarnya aku sendiri mungkin bukan porsinya untuk mengatakan definisi dari Indon itu ya, karena nobody knows exactly what the meaning of the word Indon. Tapi aku bisa bilang kalau itu sangat diasosiasikan terhadap sesuatu yang super buruk, Zaid. Bagi teman-teman Indonesia nih ya, yang mendengar seseorang atau orang teman-teman dari Malaysia ngomong kata Indon, don't take it too personally first. Tapi kayak you need to know whether the person knows the meaning of it or not. Based on my experience, beberapa orang Malaysia they don't even know the meaning of it. Tapi karena udah ada video ini buat teman-teman Malaysia, sekarang tahu kan kalau Indon itu nggak baik kata-katanya. So maknanya kat sini untuk Malaysia, rakyat Malaysia menonton video ni, boleh selepas ni kita cuba elakkan penggunaan kata Indon tu sendiri kerana perkataan itu membuat maksud yang negatif buat rakyat Indonesia. So adik maknanya kita panggil Indo lah kan. Indonesia. So guys, kalau saya tersilap cakap perkataan Indon itu, maafkan saya lah. Jika ia mengguris hati saudara-saudara saya yang berada di Indonesia. Alright? Minta maaf ya, nanti bulan depan sudah puasa ni. Indonesia. Tapi Indonesia mungkin panjang, bagilah kawan Indo, teman Indo. Because Atau neighbro. Neighbor. 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 Neighbor and you're bro. You are my neighbor. Begitu juga untuk yang masyarakat Indonesia nih terhadap masyarakat Malaysia. Maafin kami ya, karena banyak banget guys. Malah lebih beragam bro. Ada maling siap, ada malay shit, ada malay dog. Oh my god. People get a life. Jangan ya, please. Ya, sebab bila Mereka kita tetangga kita. I tahu maling sial tu maksudnya pemaling dalam bahasa Indonesia, kita faham mencuri. itu pencuri kan. So I faham apa sejarah kita dulu, tapi hari ni kita dah 2019, kita ini dah 2019 semakin maju, kita semakin moden, kita dah faham sendiri kita punya culture, budaya, dan juga kita sepatutnya bergerak maju ke depan. Buat semua audience Indonesia yang menonton video ni, harap komen yang diberikan nanti lah komen-komen positif. Jangan menggunakan perkataan maling sial atau dan sebagainya, sebab kita bersahabat. Yang keempat, we influence each other. Kita saling mempengaruhi. Betul. Kita saling membantu, kita saling memberikan impact ke Yep. satu sama lain, guys. Contohnya tsunami di Palu lah ya, national emergency yang terkini di Indonesia. Saudara-saudara kita di Malaysia, guys, turut membantu kita juga. Setiap kali berlakunya gempa bumi atau bencana di Indonesia, Malaysia adalah antara negara jiran yang paling terawal untuk memberikan bantuan. Contohnya dekat Malaysia, kita akan buat satu tabung untuk membantu saudara mara di sana. Begitu juga dengan Malaysia, Adik. Seperti I sendiri, I dibesarkan dengan sinetron, lagu-lagu dari Indonesia. So, Peter Pan, kita ada Betul. Dewa 19. Dewa So 19. sekarang kenapa persoalan saya, kita boleh terima benda-benda ni dari Indonesia, tapi bila comes to something yang dalam internet, kita akan sering bergaduh. Sedangkan kita sendiri mendengar, kita dibesarkan dengan lagu-lagu dari Indonesia. Betul guys. Macam saya kan, kalau cek list-list lagu yang ada, sama ada di dalam laptop, di dalam PC, di dalam kereta saya, mostly Indonesia. Maksudnya Indonesia memberikan impak yang besar di dalam kehidupan individu Malaysia ini. Saya sendiri sebenarnya dibesarkan oleh lagu-lagu yang dimain-mainkan di radio-radio oleh kumpulan band daripada Indonesia seperti Peter Pan, seperti penyanyian solo Glenn Fredly daripada Dewa juga, dan sekarang ini Indonesia leading the music bahasa Melayu yang memberikan impak mendunia. Itu yang kita banggakan, dan Indonesia menjadikan penanda aras bagi Malaysia sebenarnya. Dan itu sebenarnya yang perlu kita lihat, bagaimana kita ini bekerjasama dan juga saling memerlukan antara satu sama lain. Dan banyak filem-filem Indonesia seperti Ada Apa Dengan Cinta, itu benar-benar melekat di dalam pemikiran saya dan juga di dalam kehidupan saya semasa saya di kampus dulu. Dan itu memberikan titik tolak betapa sebuah filem movie pun mampu mempengaruhi pemikiran kita, dan kita belajar daripada sesuatu yang baik. Alright. Menarik Zaidi, soalnya
Saya ini tuh nggak sendirian guys. Aku bisa kasih tahu ke kamu kalau banyak teman-temanku juga guys yang mengakui bahwa cukup terpengaruh terhadap pop culture yang ada di Indonesia, yang berkembang di Indonesia dari segi musik, dari segi film. Jadi pernah cerita ke aku, dia suka banget sama bawang merah, bawang putih. Rika Sumanto. Oh my god. Orang Malaysia suka banget sama sinetron-sinetron Indonesia yang kayak yang zoom out. Ternyata setelah dari beberapa penelitian tuh mengatakan bahwa sekarang ini kan di Indonesia tuh banyak banget lagu-lagu cinta yang kayak mendayu-dayu, yang kayak dengan menggunakan kata-kata yang sangat menyentuh hati. Ternyata itu salah satu yang ambil andil terhadap keberadaan lagu-lagu seperti itu adalah Malaysia. Karena di tahun 2000-an itu kita punya banyak banget influence dari musik Malaysia masuk Melayu ke Indonesia. Band-band Malaysia tuh banyak banget yang ada di Indonesia pada saat itu, dan kita tahu bahwa wah, musik yang berbau cinta dan dengan nada yang seperti itu tuh kayak asik untuk didengar, untuk dikonsumsi. Makanya sekarang kita punya banyak artis-artis yang seperti itu, Jai, gitu. Kalau you sendiri pun you suka dengan Siti Nurhaliza kan? Suka sekali. Cuba nyanyi lagu Siti Nurhaliza. Cendailah malam. Salah lirik guys. Cintailah mana. Oh, cintailah, bukan cintailah malam ya, maafin ya. Macam Siti Nurhaliza pun sudah saya rasa sudah pun diketahui oleh rakyat Indonesia. Macam saya menyukai Afgan dengan lagu Dibat Dia Terima Kasih Cinta itu sungguh menyentuh hati-hati masyarakat di Malaysia ini. Dan kemudian ramai lagi artis R&B seperti Rizky Fabian dan kehadiran artis-artis baru dan juga pelawak daripada Indonesia kan. Ya. Sekarang nggak cuman saling mempengaruhi, tapi kita berkolaborasi. Film yang bisa kita jadiin contoh. Pengabdi Setan. Yep. Siapa aktor utamanya? Pelakon utama itu adalah Ron Palare, seorang pelakon yang dari sangat Malaysia. dikenali di Malaysia. So jadi maknanya kat sini kita dikatakan pengaruh budaya, muzik, orang kata filem, dari segi industri filem juga pun semua kita dibesarkan dengan dua-dua country, benda yang sama. Jadi daripada kita lihat benda negatif, kita sepatutnya tengok benda-benda macam ni yang perlu dihargai, yang sangat besar di kedua-dua buah negara. Poin yang kelima, sebenarnya antara Malaysia dan Indonesia kita banyak persamaan. Kayak sarapan, kita di Malaysia tuh punya nasi lemak. Ya, nasi lemak. Indonesia juga, di beberapa bagian di Indonesia juga ada nasi lemak, cuman untuk yang populer diketahui seluruh masyarakat Indonesia itu ada yang sama, Zai. Namanya nasi uduk. Oh, nasi uduk. Sama-sama ada tempe lagi ya? Essence of coconut, paduannya kacang, terus kayak sambal, terus kayak lauk pauk lainnya. Tadi macam ada tempe saya nampak tadi. Dia kayak sama-sama dibungkus juga pakai daun pisang kan. Daun Bikin lapar ya. Dan itu dari sarapan kita sama. Actually kita ada persamaan, tapi yang sama kita sedikit berbeza. Ya, Kan ya. betul tak, nasi lemak kita serve dengan daun pisang, sambal yang betul-betul original sambal nasi ikan bilis, timun. Kalau nasi uduk macam mana dia? Kalau nasi uduk tuh ada banyak juga twistnya. Jadi di beberapa daerah punya penyajian yang berbeda. Kalau di Jakarta tuh kayak umumnya kita gunakan sambal kacang, guys. Tak, kalau kat Malaysia tu pun yang originalnya sambal nasi juga telur lah. Tapi sekarang kan orang kata Malaysia kan suka makan. So kita ada macam-macam sambal kerang, sambal Sekarang dia ayam, dah fusion. ayam rendang. Rendang. Tunggu, sebelum kita ngomong Sekarang dia lanjut dah fusion. Jangan di pause videonya untuk langsung kamu kayak rendang punya Indonesia, rendang punya Malaysia. Stop right. Countries, itu berasal dari mana, guys? Okey, rendang sebenarnya berasal dari Minangkabau. Minangkabau. Orang-orang Minang. Dan kalau korang tahu, orang Minang ni memang terdapat di Malaysia dan juga Indonesia. Jadi bila kita nak claim, oh itu rendang Malaysia punya lah, rendang Indonesia punya. Tak. Rendang goes to Minangkabau people. Thank you Minangkabau people. We love your food. Ya. Oh, kita ada persamaan dari segi seni craft macam batik. Macam batik, Yes. batik juga tuh ya. Batik juga memberi. Kau cakap pasal batik, orang bergaduh tau kata, ini Malaysia punya. Mana ada ni Malaysia punya dari Terengganu. Keluar kebun binatang semua keluar, anjing apa segala macam semua keluar. Yang membedakannya adalah pola, Polanya. pattern. Untuk di Indo ya sama mungkin seperti di Malaysia gitu. Every tempat itu ada dia punya desain sendiri, dia punya style atau dia punya desain tuh beda-beda, dia punya pola, corak-corak tuh. Kalau di Malaysia kita Dia ada punya motif design lah, motif dia berbeza. rebung, bunga, macam-macam lah kan. Persamaan seterusnya adalah Yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari lah, Zai. sehari-hari lah dia. Apa itu? Apa ya? Kata-kata, guys. Jadi ada banyak kata-kata yang
sama, terdengar sama, ditulisnya juga sama. Tetapi Cuman maksudnya berbeza. berbeza. Contoh ya guys ya, buntut. Sop buntut. Enak banget nih. Kalau di Indonesia kan buntut kita tahu lah ya. Kamu tahu nggak apa buntut di Indonesia? Buntut itu tulang kan? Bukan. Buntut is Bukan, ekor. ekor ya, sop ekor. Sorry, sop ekor. Enggak, sop ekor itu disebutnya kalau di Indonesia buntut itu artinya itu Ya, ekor. oh, sop Kalau di ekor. Malaysia aku tahu tuh artinya apa. Ya kan? No, 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 no. No! God, please, no! No! Kalau di Indonesia Bener-bener kan? no, no. In Malaysia, buntut is buttocks kan? buttocks, but it's not pan. Oh, Pan in Malay is lah. Kan? it's negative also, bro. Okay, pan actually in Malay it's Basic the Yep. Dalam bahasa Malaysia, it's the girls punya vagina. Betul. Dalam bahasa Inggeris ni nampak macam sopan kan, vagina. hashtag baru tahu ya, maaf ya. So- Nah, contoh itulah. Itu dua contoh dari sekian banyak kayak contoh kata lain ya kayak pusing. Kita kalau pusing itu kan kepala pusing gitu, pening gitu. Kalau di Malaysia Malaysia kita aku tahu pusing. tuh, pusing tuh pusing. Round. Ya bukan belok kan. Jalan, Oh, it could be belok juga. Pusing Ya. kanan, pusing kiri. Iya, jadi kalau nanti Tapi pusing juga. kalau lagi di Malaysia naik Grab gitu kan, kalau lagi naik taksi gitu kan, bapak taksi cakap kayak pusing, pusing tak? Tak. Ya, ngomong ya pusing kanan, pusing Pusing kiri. kiri. Kalau pusing Tapi itu bukan pening, kayak nanya kamu lagi sakit kepala atau bukan gitu ya. Oke, now you know. Oh dekat. Saya dekat. Kalau di Indonesia dekat itu tandanya begini, dekat. Gitu loh, dari segi jarak ya. Kalau di Malaysia dekat tuh sini. Hah? Main bayangan ya. Oh, sebenarnya Dit, bahasa tu istilah dia bila kita translatekan literally sama je. Cuma kat Malaysia kita gunakan perkataan dekat ni banyak. Kita kadang-kadang dekat tu kita potong jadi kat. Kenapa penting? Soalnya ini based on my experience. Dulu pas pertama kali di Malaysia, ada yang pernah tanya, kamu duduk dekat mana? Aku jawab, aku stay dekat petrol station. Ya dong. Ya, kok kasihan sekali ya tinggal di sana. Okey, kita recap balik. Sebenarnya di Malaysia perkataan dekat tu digunakan jarak. Yang pertama jarak, yang kedua kedudukan. Rumah saya dengan rumah Adit sangat dekat. Itu juga digunakan di Itu juga Malaysia kan. menggunakannya Tapi sama. dalam masa sama di Malaysia juga kita guna kau dekat mana? Where are you dekat now? mana? Oh, aku dekat sini. Where are aku you? dekat Where? rumah. Maksudnya perkataan dekat tu juga digantikan dengan perkataan di. So kalau sometimes kita orang guna kat, KT je. Kat. Oh, Kadang-kadang disingkat je. sebab Malaysia makin-lama kita malas orang Malaysia, kita macam ni je. Mana? Satu lagi nak beritahu Adit jugalah sebab Adit tak tahu benalah ni. Bila kita cakap perkataan kata nama khas atau kata nama am, kita tak perlu pun tukar ni A tu jadi E. Contohnya Siti Nurhaliza, tak perlu. Dia Siti Nurhaliza. Memula Adit sampai sini, dia kata, kau pergi mana Adit? Aku pergi Damansara Jaya. A for When it effort. comes to name, like Aditya, it's Aditya, not Aditya. No, no, no. We in Malaysia, we don't do that. Oke guys, kesimpulannya, salah satu kesimpulan yang bisa teman-teman ambil adalah kita bukan porsi kita untuk kasih tahu culture mana belongs to which country, which thing, whatever that is, belongs to which country. Itu bukan peran kita dan bukan peran kamu juga. Kenapa nggak kita fokus aja ke kesamaan yang ada? Kita satu serumpun, kita tetangga, kita adik kakak. Sebab kita saudara, sepatutnya kita bersama-sama bergembira dengan persamaan yang ada antara dua negara. Lah macam pantun. Okay. So, next time, when someone asks you why Malaysians and Indonesians are always fighting each other, ask them back. Oh, Are we? Ya. Saidi. Ini kan segmen aku. Aduh, udahlah. Lagi gaduh. Itu dia guys, sungguh menarik channel Says ini. So pastikan anda
follow channel ini, sangat menarik. Saya rasa mungkin ada lagi bahagian-bahagian episod-episod yang lain tentang perbezaan dan persamaan Malaysia dan Indonesia. Jika anda lihat video dia, sungguh menarik sekali, sungguh komedi. Tetapi itulah benar. Kadang-kadang kita hanya bergaduh di ruangan komentar saja, tidaklah sampai realiti ni di luar, tidak. Okey guys, jika anda suka dengan video ini ataupun dengan channel ini, pastikan anda like, komen dan subscribe. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Kita jumpa di dalam reaction yang seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.